Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk bagaimana cara menggunakan e-learning jika misalnya dosen memberikan tugas dalam bentuk file dan mahasiswa juga menjawab dalam bentuk file. Kita bisa login seperti biasa ke akun masing-masing, ke akun dosen. Di sudut kanan ini sudah kelihatan, jadi ruangan ini adalah e-learning milik dari dosen yang namanya ada di sudut kanan atas ini. Kemudian dosen tersebut akan memberikan tugas untuk mata kuliah teori akuntansi, tapi tugasnya sifatnya individu. Sebelumnya sudah ada tugas meet, tapi dosennya mau menambahkan satu tugas individu lagi. Bisa langsung dikerjakan hari itu juga, bisa juga dikerjakan beberapa hari. Jadi untuk bisa mengedit seperti biasa kita mesti mengklik yang sisi kanan, kemudian turn editing on. Nah ini sudah terbuka, kalau sudah terbuka baru kita bisa ke menambahkan tugas. Jadi kita klik add an activity, kemudian kita berikan klik yang assignment. Nah Bapak Ibu sebenarnya tugas yang bisa disubmit oleh mahasiswa, ya tugas yang bisa disubmit oleh mahasiswa itu bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk lembar kerja atau Excel, bisa gambar, bisa audio, bisa video. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa diupload oleh mahasiswa. Bapak Ibu juga bisa lebih longgar untuk memberikan jenis-jenis tugas. Jadi tidak perlu takut karena e-learning ini menyiapkan data yang sangat banyak untuk model-model tugas. Kemudian klik add. Ini assignment name, jadi berikan nama tugasnya, misalnya tugas individu teori akuntansi yang pertama. Karena Bapak Ibu tidak mau menulis tugasnya di sini, jadi di sini bisa diisi dengan tugas. Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini tugasnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak memberikan tugas yang Bapak Ibu ketik, tapi Bapak Ibu sudah menyiapkan file tugas sendiri, yang ini, ya, berarti Bapak Ibu bisa langsung memberikan instruksi. Misalnya, soal. Ya, kemudian klik display description. Klik yang ini, supaya perintah yang Bapak Ibu berikan itu terlihat di mahasiswa. Oke, ini kalau misalnya baru pertama kali, enable-nya kosong semua. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengupload, ya additional file. Bapak Ibu bisa menambahkan file tugas tersebut. Jadi klik upload a file, ya, kemudian pilih choose. Kemudian pilih tugas yang mau dimasukkan, kemudian open. Oke, ini tugas yang tadi Bapak Ibu upload sudah terlihat di sini. Kemudian tinggal diberikan nama, misalnya soal meet yang pertama. Kemudian upload file tersebut. Nah, nanti di sini akan muncul tugas yang Bapak Ibu berikan. Sekarang tinggal diberikan batas waktu kapan anak-anak mengerjakan. Jadi kita klik di sini enable, misalnya tugasnya dikumpul ya, jadi ini ya, mulai mengerjakan tugas tanggal 5 Mei, kemudian dimulai dari jam 1 saya, dan selesai sampai, kalau misalnya, nah ini tidak bisa diklik, karena ini tidak dicentang dulu, baru bisa diklik pengaturan tanggalnya. Misalnya dikumpulkan hari itu juga, berarti tanggalnya sama. Nah, mungkin jamnya bisa dirubah menjadi jam 2.40 menit. 40 menit ya. Oke, 40 menit. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa tugas ini bisa dikerjakan, perlu dikerjakan dalam jangka waktu 1 minggu, silakan rubah penanggalan di sininya. Di due date-nya. Silakan rubah penanggalannya dan jamnya. Kemudian di cut off, ini kalau Bapak Ibu tidak mengisi cut off, maka biarpun sudah lewat dari tanggal ini, anak-anak tetap bisa mengirim tugas tersebut. Jadi Bapak Ibu perlu untuk membuat cut off-nya. Klik enable, kemudian terakhir dikumpul kapan.
karena ini terakhir dikumpul jam 2.40, oke. Cut off-nya saya kasih longgar, saya berikan waktu agak lebih, jam 3 lah. Sorry, ini kan tadi jam 2 ya. Salah klik ini. Berarti di sini harusnya jam 3. Jam 3.00. Ada waktu sekitar 20 menit. Ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan waktu 1 minggu, jadi di sini juga cut off-nya juga disesuaikan. Seperti itu. Kemudian yang remind me to grade by, yang ini boleh diisi, boleh tidak. Ini untuk mengingatkan Bapak Ibu dalam jangka waktu memberikan nilai. Kemudian klik allow show description. Karena kita menginginkan mahasiswa mengirim dalam bentuk file, jadi di sini mesti diklik file submission. Kemudian Bapak Ibu harus memilih nanti tipe file yang digunakan anak-anak itu yang mana. Sebaiknya Bapak Ibu harus memilih, jadi klik di sini choose. Kemudian kalau misalnya filenya dalam bentuk dokumen, maka Bapak Ibu tinggal pilih yang klik yang dokumen. Klik yang dokumen, kemudian panah bawah, ya. Kemudian save, change. Jadi ini file yang kita terima hanya dalam bentuk file dokumen. Kalau misalnya Bapak Ibu meminta anak-anak untuk membuat dalam bentuk video, bisa. Bapak Ibu tinggal pilih saja MP berapa atau seperti apa. Klik di sini. Ya, setelah itu bisa save and display, bisa juga langsung save and return to course. Oh ya, ada yang saya lupa. Di submission setting yang ini, jawab saja no dua-duanya. Kemudian boleh pilih yang save and display, boleh save and return. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Seperti ini. Kemudian nanti kita mau lihat dari sisi mahasiswa, kita log out dulu. Kemudian kita perhatikan dari sisi mahasiswa kita. Seperti apa yang tampil dari mahasiswa. Nah, ini di sudut kiri kanan atas sudah berganti dengan nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Dan ini mata kuliah yang tadi. Scroll ke bawah. Nah, ini tugas yang sudah kita berikan kepada mahasiswa. Untuk menjawab tugas tersebut, mahasiswa mengklik tugasnya. Kemudian nanti di sini sudah ada pilihan add submission. Jadi mahasiswa kalau mengerjakan tugas di Word, tinggal klik add submission. Kemudian dia bisa memilih file, ya, klik upload file, klik choose file. Kemudian bisa cari. Oh, ini sudah ada jawabannya. Ini dia sudah ada nama filenya. Kemudian save as, dia bisa memberikan misalnya tugas atau langsung nama mahasiswanya. Akuntansi yang pertama. Kemudian ini yang menulis setting, kemudian mahasiswa tersebut mengklik upload. Kemudian setelah klik, langsung save perubahan. Oke, jadi dari sisi mahasiswa terlihat bahwa dia sudah mengupload tugas. Nah, kalau misalnya mahasiswa masih mau mengedit, bisa dia klik edit. Kalau misalnya tadi masih ada yang dia perlu perbaiki, silakan edit. Kemudian nanti save lagi. Kalau misalnya dia mau hapus, bisa klik yang remove submission. Nanti ini terhapus. Seperti itu. Nah, sekarang kita keluar. Nah, ini tugas yang sudah diberikan mahasiswa. Kita bisa lihat dari sisi dosen. Dari sisi dosen, itu dia melihat seperti apa.
Oke, kembali kita bisa klik yang ini tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata sudah ada satu mahasiswa yang mensubmit tugasnya, yang ini ya. Nah, kemudian dan ini membutuhkan penilaian, ada satu yang membutuhkan penilaian. Nah, untuk melihat semua tugasnya mahasiswa, dosen tinggal mengklik View All Submission. Nanti terlihat di sini mana-mana mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, ini sudah ada satu orang yang mengumpulkan tugas. Kemudian dosen tersebut mengklik tugas mahasiswa, itu akan terdownload, ya. Dosen bisa memeriksa tugasnya. Nah, biasanya mahasiswa bertanya, ini tugas saya masuk atau belum, ya, supaya mahasiswanya tidak bolak-balik bertanya, ya. Bapak Ibu bisa memberikan komentar di sini. Klik komentar, kemudian tugas saya sudah terima, saya tugas sudah Ibu terima. Ya, tunggu saja nilainya. Nah, ini kalau tidak diberikan komentar seperti ini, biasanya mahasiswa masih bertanya, Bu, tugas saya masuk belum? Atau Pak, tugas saya sudah masuk atau belum? Seperti itu. Nah, sekarang ini sudah diberikan jawaban ke mahasiswa supaya mereka tenang. Kemudian kita bisa memberikan penilaian di sini. Grade. Silakan Bapak Ibu mau memberikan nilai apa? Sini. Akan bisa memberikan penilaian, apakah mau memberikan nilai berapa. Misalnya nilai tertinggi adalah 100, ya silakan Bapak Ibu memberikan nilai 100. Kemudian kalau Bapak Ibu mau memberikan feedback, misalnya mau memberikan saran, silakan isi di sini. Dan isi di sini, kemudian nanti setelah diisi, itu akan kelihatan di mahasiswa. Misalnya ini kita kasih nilai anaknya 85 ya. 85. Feedbacknya. Kemudian klik Save Change. Oke. Kita bisa lihat dari sisi mahasiswa. Kita logout. Oke, mahasiswanya akan melihat seperti apa. Ini sudah masuk ke mahasiswa. Kita lihat mahasiswa nanti dia akan membaca seperti apa yang kita berikan penilaian. Mahasiswa akan mengklik kembali di sini. Kemudian dia akan melihat komentar dari kita. Ini tugas sudah Ibu terima. Tunggu saja nilainya. Kemudian di bagian bawah dia bisa juga melihat nilainya, oh nilai saya 85 dari yang seharusnya 100. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan kita sama-sama bisa memaksimalkan penggunaan e-learning UPI Paulus khususnya di program studi akuntansi. Terima kasih.